Ya A'udzu Kak. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kemarin kita ini ya udah menyelesaikan isem, 4 ciri isem dari gender, dari status, jumlah, gender, sama tipe udah kita bahas semua. Alhamdulillah, dan kemarin kita sedang membicarakan kata Mesir. Mesir, ya kan? Ya, Mesir adalah nama tempat. Jadi dia harus setengah fleksibel. Fleksibel. Maaf, tunggu sebentar ya, Ibu panggil. Bunda Zuraida kemana kemarin? Iya Mbak, gue di jalan. Aduh, maafkan ya Bunda. Oh, oh Gak iya iya, keburu nyampe nyampe iyalah, nyampe rumah gak keburu Kak. iyalah. Oke, anak kembali. Eh, tapi, oke, Mesir nama tempat. Sekarang, bahasa Arabnya Mesir apa? Mas Misr. apa Misr? Ya, Misr. Misr. Nah, ada 3 huruf. 3 huruf bisa fleksibel sempurna. Mm. Nah, kan seperti ini em, aturannya, gitu ya. Meskipun dia nama tempat, tapi kalau dia 3 huruf bisa jadi fleksibel sempurna. Oke. Nah, masalahnya di dalam bahasa Arab ada kata misrun. Ada kata misrun yang artinya itu adalah kota kecil atau desa gitu. Kalau seandainya kata untuk Mesir dijadikan full fleksibel, dijadikan fleksibel sempurna juga, apa yang terjadi? Nanti bisa bingung ya kan? Nah, sama jadinya kalau misalnya untuk Mesir dijadikan fleksibel sempurna juga. Misrun, misrun. Jadi akan ada kebingungan. Maka untuk menghindari kebingungan ini, yang Mesir tetap setengah fleksibel supaya nggak bingung. Oh, kalau setengah fleksibel dia membicarakan Mesir. Oh, kalau fleksibel sempurna dia membicarakan kota kecil. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Ya Kak. Ya, Iya, namanya Kak. Kota kecil Misrun itu emang ada di sana, gimana? di Mesir. Oh, ini berbeda. Sekarang teman-teman ada negara Mesir kan? Nah, Heeh, Iya nah Kak. itu bahasa Iya. Arabnya itu Misru. iya. Nah, kalau Misrun itu kota kecil tempat, bukan nama tempat. Oh, bukan di Mesir ada Misrun gitu, bukan? Oke, oke, ngerti, ngerti. Bukan. Iya, Ya, jadi kayak kita kan ada kota, ada desa, ada negara. Nah, ini nih kota kecil tuh bahasa Arabnya Misrun. Misrun. Iya, jadi Oh, Oh, tempat. Mm-mm. maksudnya artinya gitu ya Kak? Artinya ya Iya, Kak?
Iya betul artinya. Oh, Kalau misalnya artinya. kota itu kan Madinah tuh. Ya, Kak, ya. Nah, Madinatun itu kan kota. Nah, kalau Misrun kota kecil Hmm. gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi teman-teman bisa membayangkan kan, waktu itu Mesir itu kayak sebuah kerajaan adidaya. Kalau zaman sekarang mungkin kayak Amerika, negara-negara besar lah seperti itu ya. Sedangkan Misrun itu artinya kota kecil. Bisa dibayangkan kan kontrasnya itu, betapa berbedanya. Yang Hmm. satu megah, luas, punya kekuasaan. Yang satu ya biasa aja kecil, sederhana. Nah, kalau Ustadz kasih analogi, Mesir itu raja. Ya memang ada raja kan, karena kerajaan Firaun, raja. Kalau kota Hmm. kecil dianggap kayak petani. Nah, jadi levelnya itu udah berbeda. Hmm. Hmm. Di satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan bilang apa cerita ini ke Bani Israel. Nah, Bani Israel ini kan sudah diperbudak oleh Fir'aun ini, kerajaan Raja Fir'aun ini selama ratusan tahun, dijadiin budak terus. Jadi dengan izin Allah, Allah menyelamatkan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Yang cerita laut dibelah itu. Itu ceritanya terkenal sekali dan Hana yakin teman-teman tahu semua. Tapi setelah berhasil menyeberang dan Fir'aun sama tentaranya tenggelam, kemana itu Nabi Musa alaihissalam sama Bani Israel? Nah, kadang ceritanya lebih sering terputus dari di situ ya kan. Oh, Allah telah Hmm. menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dan Fir'aun telah ditenggelamkan. Kan cuman segitu, udah tamat. Ada lagi sambungannya. Dan mereka akhirnya tiba di Hmm. sebuah padang pasir. Mereka akhirnya terbebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Coba bayangin kalau kita udah bertahun-tahun di penjara, kemudian kita dibebaskan. Apa yang kita rasakan? Tapi mudah-mudahan kita nggak di penjara ya, nggak pernah di penjara. Ya, minimal ya dikekang lagi nih kalau misalnya anak remaja gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu sama sama ayah ibunya. Tiba-tiba ketika dia udah dewasa bisa melakukan apa saja. Atau ketika dia pergi sekolah ke tempat yang jauh, ngekos gitu ya kan. Oh, akhirnya saya bebas, nggak ada lagi yang ini segala macam. Atau bebas dari penjara, aduh akhirnya senang bisa bebas lagi ya kan. Ada perasaan terbebas seperti itu. Akhirnya saya bisa bernafas dengan lega. Nah, gitu ya kan, senang. Begitu juga dengan Bani Israel, ye merdeka gitu, senang-senang mereka lari-larian di gurun. Merdeka, 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 senang banget kan. Akhirnya lama-kelamaan mereka, merdeka tapi haus, ya, eh, lapar. Karena waktu di Mesir, meskipun mereka jadi budak, ya adalah sesuatu yang bisa dimakan, tempat tinggal meskipun nggak sebagus itu ada. Lah sekarang mereka terdampar di gurun, panas, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tempat berteduh, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kata Ustadz, ya di gurun nggak ada sih McDonald gitu, gimana dong? Jadi akhirnya, merdeka. Hah, terus apa? Gitu. Lapar. Nah, akhirnya mereka tanya, pergi ke Nabi Musa alaihissalam. "Eh, Gimana nih kita lapar, nggak ada makanan, nggak ada minuman, panas juga, nggak ada pohon-pohonan di sekitar sini." Jadi apa? Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dilakukan? Allah menolong mereka. Allah mengirimkan satu awan yang akan mengikuti mereka kemana saja mereka bergerak. Jadi sekarang mereka dikasih payung atau atap-atap mereka itu sekarang awan. Betapa luar biasanya, ya kan? Kita dikasih payung berupa awan, wow. Jadi dia nggak perlu takut kepanasan lagi. Sudah ada awan yang menaungi kemana-mana mereka pergi, jadi sinar matahari tidak akan membuat mereka kepanasan lagi. Aman. Ah, sekarang, Assalamualaikum, nyimak dulu ya. Oke.
Oke. Sudah bisa Kak, sudah bisa ngomong. Tadi masih Alhamdulillah. nyimak. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Eh, nah itu udah dikasih awan, satu permasalahan udah selesai. Udah terbebas, udah apa namanya? Tidak kena panas matahari lagi. Tapi masih lapar, belum ada makanan nih, belum ada minuman gitu kan. Minta lagi Nabi Musa alaihissalam. Nah, habis itu diturunkanlah ini makanan berupa yang namanya manna dan salwa. Pernah ada kan di dalam Al-Quran itu? Iya. Nah, nah gitu. Jadi kalau Ustaz bilang di sini, sekarang masalahnya adalah mereka tidak punya makanan karena tidak ada yang tumbuh di situ, betul. Jadi, jadi dari awan tadi yang menaungi tadi rupanya turun juga air, hujan. Mereka bisa minum. Nah, yang Hmm. terakhir baru ini, makanan belum ada. Naungan sudah ada, air sudah ada, sekarang makanan. Nah, untuk makanan Allah ini menurunkan kayak biji-bijian dari awan tersebut. Nah, nanti biji-bijian itu kan jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi kayak sejenis gandum seperti itu. Dan mereka bisa membuat roti dari gandum tersebut. Coba bayangin di gurun yang tandus itu, mereka bahkan bisa bikin roti, ya kan? Ya Allah, apa ya, pertolongan Allah itu berarti luar biasa banget. Udah Hmm. nggak kepanasan, sempet-sempetnya bikin roti roti di tengah gurun. Coba. Hmm. Nah, jadi setelah itu udah kan, air, makanan, tempat apa berlindung udah sip. Terus apa kata mereka? Hah, masa ini roti aja sih gitu. Kita ya oke lah, roti untuk karbohidratnya ada dari roti, tapi kan kita butuh protein gitu loh. Hmm. Dan protein itu kan berasal dari hewan, daging-dagingan gitu ya. Tapi nggak ada hewan di sekitar situ. Oke, kata Allah. Kamu nih udah dikasih, sekarang saya kasih tambahan lagi, kayak as-salwa. Namanya itu as-salwa. As-salwa ini sejenis burung. Sejenis burung yang katanya tuh, kata Ustadz enak banget. Kuail itu apa sih? Burung Kuail. puyuh kalau di Burung Alba puyuh. di itunya terjemahannya ya kalau nggak salah. Ya, burung puyuh. Nah, tapi itu enak banget burungnya, kata Ustadz. Daging burung itu enak banget. Eh, Hmm. dan yang lebih luar biasanya lagi, mereka itu kayak jinak. Mereka bakalan datang kalau dipanggil. Terus kita Hmm. bayangin kalau di sini di desa sana ya, mau nangkep ayam, jangankan nangkep, kita jalan ke dia aja dia udah kabur duluan. Kayak mission impossible mau nangkap ayam gitu. Butuh skill yang luar biasa. Bener nggak tuh? Ayam. Nah, apalagi burung bisa terbang ya kan? Punya merpati. Merpati pun biarpun jinak, dia kalau dideketin lari. Hmm. Apalagi liar. Nah, ini burung liar tidak dipelihara, tapi kalau dia dipanggil langsung datang. Langsung bisa. Jadi mereka nggak perlu lari-larian, tinggal kalau mau makan daging panggil aja, burung sini, Salwa, tempel, oke, Bismillah, dah, jadi sop. Nggak perlu ada usaha segala macam tuh. Coba bagaimana lagi Allah Subhanahu Wa Taala membuat semuanya itu mudah bagi Bani Israel. Udah dimerdekakan, dikasih awan, dikasih air, dikasih makanan, yang nggak perlu susah-susah, mereka langsung dapat seperti gitu. Hmm. Air ada, makanan makanan udah selesai nih. Terus lagi kata mereka, air ada sih, tapi cuman cukup buat minum. Kita kan mau mandi, mau apa segala macem. Ngeyelan ya ngeyel. Minta lagi kan? Aduh, oke lah. Makanya Nabi Musa alaihissalam di ini suruh pukul batu itu. Nah, keluarlah 12 mata air dari batu. Nah, itu tuh udah permintaan Bani Israel yang kesekian kali berarti ya. Ada kan ceritanya juga terkenal juga nih, Nabi Musa Hmm. memukul
batu dengan tongkatnya dan keluar air. Oke, lengkap sekarang. Air udah banyak, ada roti, ada daging, ada tempat berteduh. Senang? Senang, dan lebih lebih senangnya lagi apa? Merdeka, bukan budak lagi. Jadi, untuk sarapan makan burung puyuh sama ini roti. Nanti siang makan siangnya apa lagi? Roti sama burung puyuh. Makan malam burung puyuh roti. Besok apa lagi? Roti burung puyuh. Kata dia, kata mereka. Aduh, kok ini terus gitu. Mulai bosen kan ya, sebenarnya sih itu manusiawi ya, kalau kita makan satu jenis makanan yang sama untuk berbulan-bulan seperti itu, ya kita bakalan gimana gitu ya. Meskipun itu makanan kesukaan kita, kalau Hana sih bisa bayangin ya gimana rasanya. Kayak Hana suka durian gitu. Dan kalau musim durian kan mudah banget dapat durian di sini, alhamdulillah mudah. Jadi kayak bisa aja setiap hari itu bisa dapat. Dan kita makan 1 minggu aja setiap hari durian enak gitu. Jadi pengen makan yang lain. Nah, mereka bayangin ini aja yang dimakan pagi, siang, sore gitu. Setiap hari itu aja. Jadi mereka, aduh ya ampun, udah bosen banget. Nah, jadi waktu mereka lagi duduk-duduk, nih, salah satu dari mereka bilang gini, ya ampun, aku inget deh, waktu kita lagi di Mesir, kita kan biasanya punya ini bawang putih. Ingat nggak sih bawang putih? Oh iya, itu enak banget tuh kalau dimasukin ke dalam sop. Duh, sampai ngiler mereka mikirin bawang putih tuh. Saking nggak ada hal yang lain selain gandum dan burung puyuh tadi. Dan ini yang macam-macam, pokoknya sayur-sayuran dan segala macam gitu. Kan kita bisa tuh, biasanya dulu kan dicampurin ke sop gitu, ke masakan-masakan. Ya ampun, enak banget. Tuh mereka ngebayangin masa-masa waktu mereka di Mesir. Dan mereka kan nggak pernah makan itu untuk beberapa waktu selama mereka di gurun. Nah, jadi setelah ngebayang-bayangin itu dan dan hampir ngerasain di mulutnya, maksudnya udah kerasa banget di mulutnya, mereka datang lagi ke Nabi Musa alaihissalam dan mereka berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha." Ini eh, apa namanya? Termasuk ini juga ya, ayat yang terkenal juga. Tunggu Hana lihat terjemahannya biar jangan salah. Eh, ini dia. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Wih, banyak banget permintaannya, ya kan? Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam tuh kayak sedih, kecewa gitu loh, ketika dia mendengar kaumnya meminta hal ini. Jadi Nabi Musa berkata, kamu tuh dulu tuh budak, budak dulu eh, sekarang baru aja beberapa minggu yang lalu. Kamu kamu masih seorang budak, kamu masih budak. Nah, dan Firaun udah memutuskan kan dulu kan mau apa namanya membunuh semua anak laki-laki yang lahir, ya kan? Nah, Ya. dan dan Allah membebaskan kamu dari hal itu semua, gitu. Allah membawa kamu itu ke dalam kebebasan. Nah, ingat di awal cerita ketika mereka bebas, gimana perasaannya senang banget. Sekarang, baru beberapa minggu, kebebasan yang mereka sangat rasakan bahagia luar biasa itu sekarang rasanya udah nggak enak lagi bagi mereka. Baru beberapa minggu. Sekarang kamu bebas di sini. Kamu, apa ya, kehilangan makanan yang kamu
biasa dapatkan ketika kamu adalah seorang budak. Kamu rindu makanan kamu yang sebagai seorang budak. Kamu rindu makanan ketika kamu diperbudak. Gimana sih? Masuk akal kan gitu? Maksudnya kalau kalau kita di penjara gitu ya, ada orang yang di penjara kemudian dibebaskan dan kemudian dia bilang, ya ampun saya rindu loh makanan di penjara. Nah, ketika dia bilang, aduh aku rindu makanan di penjara, ya pada dasarnya itu kan sama seperti dia bilang saya merindukan penjara. Ah, oh. Saya merindukan penjara itu kayak saya nggak terlalu suka sih sama kebebasan. Nah, seperti itulah kan kira-kira. Nah, itu yang terjadi pada Hmm. Bani Israel. Hmm. Jadi kembali lagi ke kata Misr, bahasa Arab untuk Mesir itu Misr, setengah Misr. fleksibel. Mesir tadi setengah fleksibel ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam dia tuh waktu dengerin ini marah banget ke kaumnya dan makanya dia bilang atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin tunggu Hana harus lihat terjemahannya takut. Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Ya kan? Maksudnya sesuatu yang baik itu kan mereka udah dibebaskan. Hmm. Apakah kamu mau Allah memberikan apa menggantikan rezeki kamu dengan sesuatu yang lebih buruk? Itu mau kamu? Mau diganti dengan yang seperti itu? Oke, kata Nabi Musa. Ihbitu misran. Ihbitu misran. Sekarang ini setengah fleksibel atau fleksibel sempurna? Fleksibel. Iya, berarti bukan kata untuk Mesir kan? Itu kata Iya. untuk kota kecil. Ya, kalau gitu udah pergi aja kamu ke kota kecil, ke desa gitu. Nah, jadi Nabi Musa nggak bilang balik aja deh ke Mesir sana gitu. Harusnya kan Misra. Pergi aja ke Mesir lagi sana. Ihbitu Misra ke Mesir. Tapi dia nggak bilang itu. Nabi Musa bilang Misron, kota kecil. Hmm. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Nah, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Sekarang, kalau seandainya uh, uh, ada orang tua bilang sama anaknya marah gitu ya sama anaknya, oh lihat deh kamu, coba ya, berani kamu, ntar kamu gini gini gini. Nah, kalau kamu berani pergi, nanti saya begini. Coba aja coba. Nah gitu. Itu kedengaran kayak apa namanya ancaman gitu ya. Hmm. Dan kembali lagi ke sini, kata yang digunakan adalah misrun yang kayak gimana gitu ya, mirip dengan kata misra. Misrun mirip dengan kata misru. Ya, ini juga kayak bicaranya itu kayak sarkastik aja gitu kan. Seakan-akan Nabi Musa alaihissalam bilang, kayaknya kamu tuh merindukan Mesir ya. Kamu mau Mesir yang lain lagi, gitu. Kamu mau Mesir yang lain lagi. Maksudnya kamu mau perbudakan yang lain lagi. Kamu mau diperbudak lagi, gitu. Nah, jadi tapi dia tidak menggunakan kata misro dengan langsung misro gitu, tapi menggunakan kata yang cukup mirip dengan itu supaya mereka menyadari apa sih yang baru mereka bilang tuh. Hmm. Karena apa? Hana sampaikan kemarin, untuk kota kecil dalam bahasa Arab itu kan bisa ada kata lain. Balad, ardun, baladun, ardun, misrun. Nah, tapi Nabi Musa memilih pakai kata misrun. Nggak pakai ardun, nggak pakai baladun, tapi misrun. Ya kayak sarkastik gitu. Untuk menyadarkan mereka. Kamu tuh minta apa? Sadar nggak sih dengan apa yang kamu minta? Kamu nggak sadar, kita nih baru aja
selamat dari Mesir. Oh, jadi saya kira kamu mau Mesir yang lain ya, mau lagi kehidupan yang seperti itu. Nah, itulah cerita dari kata misron. Satu kata dalam Al-Quran, Ya ampun. tapi ceritanya luar biasa sekali. Dan apa teman-teman? Ini masalah fleksibilitas. Setengah fleksibel dengan fleksibel sempurna. Kalau tak pelajari itu, kalau kita tidak mempelajari itu, belas. Nah, jadi meskipun pelajaran sederhana, luar biasa sekali apa namanya di dalam apa untuk kita memahami Al-Quran itu luar biasa sekali efeknya ya. Jadi dalam Al-Quran, saya tuh justru malah senyum-senyum loh, dengerin ini. Berarti yang dimaksud mereka The Promised Land itu sebenarnya adalah sarkastiknya karena mereka bandel sebenarnya ya. Tapi mereka ternyata nangkepnya sebagai memang beneran The Promised Land kan. Yang kenapa Israel sekarang segitunya sama Palestina kan karena menganggap tanah Palestina itu The Promised Land itu kan Kak. Ternyata kan kalau dengerin cerita ini berarti kan sebenarnya tuh justru sebenarnya sebuah sindiran ya, dan mereka nangkepnya adalah The Promised Land beneran. Ya ampun, lucu banget gak sih? ya karena apa ya, kalau menurut Hana pribadi ya, mereka tuh nggak apa memikirkan apa yang mereka bersyukur. inginkan. Iya, tidak bersyukur. Tidak bersyukur dan fokus kepada apa yang mereka inginkan. Makanya mereka apa ya, melupakan apa yang sudah diberi, yang tidak bersyukur itu tadi. Jadi ya gitu. Nah ini. Nah, hikmahnya apa? Sebenarnya begitu cara Fir'aun itu berbicara kepada Allah. Maksudnya seperti kayak Bani Israel ini tadi. Maksudnya apa? Kan Fir'aun pernah pernah bicara mengatakan, bukankah aku pemilik dari kerajaan Mesir ini? Bukankah sungai yang mengalir, bukankah sungai-sungai itu mengalir di bawah kakiku? Kan ada kan ayatnya itu? Tunggu. Harusnya Hana siapin dulu. Under your feet. Kingdom. Kingdom banyak banget deh. Oh, 4 cuman. Oh, ini dia. Ini ada surat Az-Zukhruf ayat 51. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Gitu, kata Fir'aun kan. Jadi dia merasa pemilik semuanya. Kemudian kalau yang atas tadi surat apa, Kak? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah pasal. Oh, Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Iya. Oke. Jadi Allah bilang merespon seperti, oh jadi sungai-sungai itu di bawah kaki kamu, kata Allah gitu. Aku akan tunjukkan kepada kamu apa itu sungai. Itu di bawah kaki kamu. Kamu suka itu? Gitu. Jadi Allah apa namanya? Marahin gitulah. Tuh, marahin Fir'aun seperti itu. But anyway, nah, mungkin itu ya. Nah, Fir'aun itu ditenggelamkan gitu karena ini tadi mungkin ya. Sungai di bawah kaki kamu nih, sungai nih, ditunjukin laut gitu. Mungkin kali seperti itu ya. Kemudian ini nyambung dengan nasihat dari semua cerita ini. Orang yang biasa apa ya berbicara apa kalau ini talk big itu dalam bahasa Indonesia, membesar-besarkan sesuatu gitu ya tentang dirinya sendiri, kayak menyombongkan diri mungkin ya. Allah akan menunjukkan betapa kecilnya mereka.
Kalau kita terbiasa membanggakan diri sendiri, Allah akan menunjukkan betapa kita itu sangat kecil dan tidak Kecil. apa-apa. Dan ini kata Ustadz merupakan hal yang sangat menakutkan. Oke, Waalaikumsalam. Kakak tidak apa-apa, simak ya. Eh, Nah, ini nyambungnya kan seperti ini. Eh, Waktu dulu, kata Ustadz, saya suka main ini, suka berolahraga gitu ya, di taman dan hal yang seperti itu. Suka main basket, bola basket. Dan orang-orang itu kalau main bola basket, suka, kalau di sini mungkin bilangnya bukan bola basket ya, yang paling merakyat itu main apa, futsal, bola kaki kali ya. Dan dalam permainan itu mereka bilang, gini, kamu tuh nggak becus gini-gini ya. Ya pokoknya kata-katanya itu gimana sih kalau dalam sebuah pertandingan kan, eh pokoknya Hana nggak berani ngomong karena teman-teman tahu sendirilah bagaimana mereka berkomunikasi Iya ya, di kasar. pertandingan itu ya kan. Eh, yang ngomong-ngomongnya itu nggak beres gitu ya. Dan kadang-kadang dari perkataan-perkataan mereka itu ya, lawannya atau orang yang diajak bicara itu kayak terpanasi gitu, terpancing emosinya gitu. Mereka kadang bahkan menghina orang lain, dan menunjukkan bahwa aku nih yang lebih baik nih di sini, kadang gitu. Apalagi kalau di sini kalau di desa-desa itu main bola, ah hampir kayak 80% berakhir dengan perkelahian. Terutama zaman dulu. Karena apa yang dimulai dengan apa? Itu dimulai dari perkataan satu sama lain kan, berbalas kata. Nah, itu yang terjadi. Kata-katanya kan banyak yang mengerikan lah seperti itu. Kita memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Intinya seperti itu. Dan sekarang yang terjadi di sini kan apa? Main video game. Nah, itu kan seperti itu juga. Kata-katanya juga dipakai yang enggak seperti itu. Nah, Hana nggak tahu nih mau jelasinnya gimana karena Hana nggak tahu istilah-istilah game. Tapi intinya kita membuat mereka marah dengan perkataan yang merendahkan mereka dan menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada mereka. Nah, Ustadz tahu gitu. aja ya Ustadz. Ya Allah, Masya Allah. Ya, Aneh itu. Tapi nggak mungkin main kan Ustadznya. Loh, Ustadz eh, dulu kan bandel, Bunda. Apa? Ustadz ya. dulu kan bandel. Oh, Jadi alhamdulillah. dia tahu semua. Oh Iya. ya, ya gitu. Oh gitu. Oh baru tahu. Iya, iya, Ya, iya. Oke. ya. Eh, nah, gitu. Jadi sebenarnya ketika bukan dalam pertandingan game itu membicara apa, berkata membanggakan diri dan merendahkan orang, itu kayak kita tuh sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan Firaun, milik kerajaan Mesir Hmm. ini. Tapi dalam game itu kan, bukankah aku yang menguasai permainan ini? Bukankah permainan ini kerajaanku? Sama itu. Nah, makanya kita meskipun game harus berhati-hati. Nah, ya kan, eh, game itu kan memang umum banget ya, udah kayak nasi aja sehari-hari di Indonesia sekarang kan, terutama di kalangan anak-anak. Dan olahraga juga dari zaman dahulu kan memang bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan di kegiatan yang merupakan kualitas dari seorang Fir'aun. Kita tidak menyadari, mungkin banyak dari kita tidak menyadari itu. Terutama yang sering main game, yang sering olahraga gitu-gitu. Hmm. Ternyata kita sedang melatih diri kita untuk Contoh. membanggakan diri. Ya. Nah, ini kata Ustadz, ketika kebiasaan menjadi sesuatu yang biasa di dalam video game atau dalam olahraga, kemudian itu menjadi sesuatu yang biasa juga dalam bagian kehidupan kamu yang lain. Dan
Dan kamu mulai berbicara seperti itu juga kepada orang lain. Dan kamu mulai berpikir tentang orang lain dalam hal yang lain juga seperti itu. Maksudnya, oh, alah kamu nih cerewet banget, itu kan cuman video game, itu kan cuman game gitu. Ya karena kebiasaan akhirnya kita berpikir tentang orang, mungkin berpikir tentang teman kerja kita, atau berpikir tentang teman belajar kita, kita berpikir, ah, aku lebih baik dan mereka lebih buruk. Karena apa? Kita udah terbiasa seperti itu, membiasakan diri seperti itu, gitu. Atau em, ya saya lebih hebat gitulah dalam mengumpulkan uang, kerjaan saya lebih bagus, anak saya lebih pintar. Kalau untuk orang-orang tua gitu kan, pertandingannya itu anaknya lebih pintar masuk universitas mana, udah sarjana sekian, bla bla bla. Nah, nah mentalitas seperti itu akhirnya eh, menjadi bagian kehidupan kita yang lain juga. Nah, makanya sebenarnya nih Ustadz masih main game juga tuh. Hmm. Eh, Bukan game ini sports ya, apa namanya olahraga. Maka kata Ustadz, ketika kita berolahraga bersama, Ustadz kan suka tuh main bola basket sama anak-anak atau pingpong gitu ya kan. Eh, Makanya Ustadz selalu menasihati mereka supaya jangan bicara yang seperti itu jelek-jelek atau membanggakan diri sendiri atau menghina yang lain dan harus salaman dulu. Jadi ada apa kaidah, ada ada sopan santunnya gitu, tata kramanya. Nah, gitu. Karena apa? Karena Ustadz tidak mau pola pikir yang seperti ini. Tidak mau kita punya pola pikir, saya pemilik eh, game ini, saya yang menguasai permainan ini, oh saya yang menguasai pekerjaan ini, atau saya yang menguasai, mah lambat banget, kamu begini, begini. Ustadz tidak mau kita punya pola pikir yang seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita bilang seperti itu, saya lebih bagus. Ini pelajaran ini saya yang menguasai. Ketika kita bilang seperti itu kayak seakan-akan Mesir kita dan kita Firaunnya. Dan Ustadz nggak mau kita punya Mesir yang seperti itu. Karena nanti Allah akan menunjukkan betapa kecilnya kita. Nah, kita nggak mau Allah melakukan itu pada kita ya kan. Hmm. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menunjukkan kepada Allah bahwa kita udah tahu. Ya, ya Allah, kami mengerti dan kami tidak akan melakukan hal yang sama dengan Firaun. Gitu. Kita tidak eh, meletakkan diri kita dalam keadaan untuk dipuji. Gitu. Dan ini berkali-kali Hana, ya Allah, ya Allah. Eh, Mudah-mudahan Hana selalu dijaga dari yang satu ini. Betul-betul Hana selalu takut. Amin. Susah banget ya. Deg-degan ya. Kalian sebutnya ya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga dilindungi. Karena yang tidak kita sadari itu yang berbahaya. Hmm. Kalau kita sadar, kita bisa memperbaiki ya kan istighfar. Memperbaiki diri. Yang tidak kita sadari ini yang susah. Tiba-tiba aja udah sampai di Ke jurang situ. api neraka. Iya kan? Karena itu Hana berharap kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Terutama Hana.